Lin Luofi. Apa yang kau lakukan di sini lagi? Di mana Yijixi? Dia membunuh anak dalam kandunganku. Aku ingin menyelesaikan masalah dengannya. Apa hubungannya dengan Jixi? Kau sendiri sudah melakukan terlalu banyak hal buruk. Kematian anak itu adalah balasan. Kau wanita tua yang ikut campur. Ibu, aku membawakan makanan kesukaanmu. Ibu. Ibu. Ibu, ada apa? Bangun. Ibu, aku tidak bisa hidup tanpamu. Dokter, perawat, cepat datang dan selamatkan ibuku. Dokter. Keesokan harinya. Di mana Lin Luofi? Apakah dia membunuh ibuku? Apa hubungannya ini dengan Luofi? Kau menyebabkan dia kehilangan anaknya, dan kau ingin menjebaknya lagi. Aku tidak. Ibuku dicekik sampai mati. Selain dia, siapa lagi yang bisa begitu kejam memperlakukan ibuku seperti itu? Jangan bicara omong kosong tanpa bukti. Kau melindunginya. Fu Chengxiao, kau adalah suamiku. Jika bahkan kau tidak percaya padaku, maka di dunia ini, aku tidak punya siapa-siapa lagi. Siksi, aku tahu kau sangat sedih. Aku akan membantumu menyelidiki. Aku pasti akan memberimu jawaban. Tapi sampai saat itu, berhenti menuduh Luofi. Pada akhirnya, kau tetap tidak percaya padaku. Fu Chengxiao, aku tidak mau melihatmu lagi. Mari kita bercerai. Ye Siksi, biar ku katakan padamu. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Ibu, maafkan aku. Maafkan aku. Ibu, maafkan aku. Ini semua salahku. Kau dan ayah meninggalkanku sendirian di dunia ini. Apa yang harus kulakukan? Sentian. Halo, Shexi, suaramu tidak terdengar baik. Ada apa? Tingyan. Aku ingin pergi dari sini. Baiklah, aku akan membawamu pergi dari sini. Ini semua salahku. Ini karena aku tidak melindungimu. Ini semua salahku. Lin Luofi. Bukan dia Siksi. Ada apa denganku? Kenapa aku terus memikirkannya? Ibu, maafkan aku. Maafkan aku. Ibu. The film was translated and Mungkin narrated by M. itu rasa Media. bersalah. Ye Siksi. Halo, nomor yang Anda tuju sementara tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Fu Chengxiao. Kenapa kau peduli padanya? Ye Siksi. Kemana lagi kau pergi? Dia benar-benar pergi. Ye Siksi. Halo, nomor yang Anda tuju
sementara tidak dapat dihubungi. Baiklah, Ye Xixi. Tunggu saja sampai aku menangkapmu. Petisi perceraian. Fu Chengxiao, selamat tinggal selamanya. Ayah, Kenapa kamu sendirian di rumah? Di mana Shixi? dia pergi. Apa? Dia pergi. Dia kabur dari rumah. Fu Chengxiao. Apa kamu mengintimidasi Shixi lagi? Kamu selalu mengabaikan kata-kataku. Sudah kubilang jangan mengintimidasi Shixi, tapi kamu tidak mau mendengarkan. Aku tidak melakukan apapun padanya. Shixi tidak akan pergi. Tanpa alasan. Pergi dan temukan dia untukku. Dia tidak punya kerabat. Aku tidak tahu di mana mencarinya. Apa maksudmu dia tidak punya kerabat? Bukankah ibunya di panti jompo? Ibunya meninggal. Apa? Fu Chengxiao, kamu sangat mengecewakanku. Besok kamu akan pergi ke grup Fu, mengundurkan diri dari posisi ketua, dan dapatkan pengalaman di hotel tingkat bawah. Ayah, Aku belum mati. Keluarga Fu, aku masih punya keputusan akhir. 2 tahun kemudian. Ayah, Ibu, aku kembali. Kali ini, aku pasti akan menemukan bukti penderitaanmu. Semoga arwahmu di surga beristirahat dengan tenang. Ketua Fu, ketua bilang dia akan memberimu kesempatan lagi untuk membiarkanmu kembali mengelola perusahaan besok. Mengerti. Ye Xixi. Orang tadi, pasti Ye Xixi. Pergi dan periksa berita Ye Xixi lagi. Baik Ketua Fu. Ye Xixi. Kemana saja kamu 2 tahun terakhir ini? Kita sudah bercerai. Urusanku tidak ada hubungannya denganmu. Siapa yang menceraikanmu? Selama aku tidak setuju. Kamu masih Nyonya Fu. Fu Chengxiao, bajingan kau. Apa yang kau inginkan? Lepaskan aku. Apa yang ingin kau lakukan? Kita adalah suami istri. Menurutmu apa yang ingin kulakukan? Keesokan harinya. Fu Chengxiao, ini adalah penahanan ilegal. Kita masih sah menikah secara hukum. Aku berhak memiliki istriku di sisiku. Fu Chengxiao, turunkan aku. Fu Chengxiao, turunkan aku. Fu Chengxiao, Rumah Fu Chengxiao. Fu Chengxiao, Ye Xixi, The film was tetap di rumah translated untukku. and narrated by Berani M lari, Media. akan kupatahkan kakimu. Sentian. Shixi, aku dengar dari pengasuh bahwa kau sudah kembali ke negara ini. Bagaimana dengan Xiaomi? Tingyan, aku ingin menyelidiki masalah orang tuaku. Dengan jelas, tolong bantu aku menjaga Xiaomi. Baiklah. Baiklah. Ada apa? Ketua Fu, Nona Lin ada janji makan siang dengan Anda. Awasi dia. Cheng Xiao, kau berjanji akan menikahiku waktu itu. Sudah 2 tahun sekarang. Tidak terburu-buru. Ye Xixi dan aku belum bercerai. Ye Jixi sudah hilang selama 2 tahun. Kau bisa langsung mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Dia kembali. Apa? Aku sedikit lelah.
Aku pergi dulu. Yi Jixi. Kau jalan pengganggu. Tunggu saja. Ye Jixi. Bangun dan makan. Ye Jixi. Sekretaris Li. Ketua Fu. Orang macam apa yang kamu pekerjakan? Siapkan mobil dan segera ke rumah sakit. Ya, Ye Jixi, kamu pasti baik-baik saja. 2 jam kemudian. Ye Jixi. Sudah 2 tahun kenapa kamu masih begitu keras kepala? Kamu sangat tidak suka berada di sisiku? Aku tidak mau melihatmu. Keluar. Kemari. Minum buburnya. Aku tidak akan meminumnya. Tidak mau minum. Kalau begitu kamu akan terus dikurung. Dan jangan pernah berpikir untuk keluar. Jika aku meminumnya, maukah kau melepaskanku? Ye Jixi, kedua orang tuamu sudah meninggal. Kamu tidak punya kerabat. Selain keluarga Fu, kemana lagi kamu bisa pergi? Apa kamu punya hati nurani? Aku tidak punya kerabat sekarang. Bukankah itu semua salahmu? Fu Chengxiao, kau jelas tidak mencintaiku. Kenapa kau masih memaksaku tinggal di sisimu? 20 menit kemudian. Nyonya, ada apa? Xiaoli, perutku sakit sekali. Bisakah kau tolong bantu aku memanggil dokter? Baik, saya akan segera pergi. Nyonya. Ketua Fu, sesuatu yang buruk telah terjadi. Nyonya telah melarikan diri. Apa yang kita lakukan sekarang? Cari dia. Cari di setiap jengkal tempat ini. Temukan dia untukku, bagaimanapun caranya. Tidak perlu mencari. Kamu ingin melarikan diri, tanpa sepatah kata pun lagi seperti terakhir kali, begitu kan? Tidak. Ye Jixi. Sepertinya apa yang kukatakan padamu. Kamu tidak mendengarkan satu kata pun. Fu Chengxiao, aku mohon, biarkan aku pergi. Oke, aku memohon padamu. Harga mencintaimu terlalu mahal. Aku tidak punya keberanian untuk melanjutkan. Tidak mungkin. Sebenarnya apa yang kau inginkan agar kau mau melepaskanku? Bukankah kamu bilang kamu menyukaiku sebelumnya? Kamu bersusah payah menikahiku. Dan sekarang kamu ingin pergi begitu saja? Fu Chengxiao, dulu tidak mewakili sekarang. Aku adalah seseorang, bukan hewan peliharaanmu. Hak apa yang kau miliki untuk mengurungku saat kau tidak bahagia? Bukankah kamu hanya ingin kebebasan? Aku bisa tidak mengurungmu. Tapi, kemana kamu pergi? Apa yang kamu lakukan? Kamu harus melapor padaku. Kenapa dia terlihat begitu baik padaku? Baiklah, aku berjanji padamu. Lin Luofei. Jawablah. Ye Jixi, jangan terlalu sentimental lain kali. Orang yang disukainya jelas Lin Luofei. Cheng Xiao, ayah kandungku sudah dibebaskan. Dia mengancamku beberapa hari terakhir ini untuk membantunya melunasi utangnya. Aku sangat takut. Bisakah aku tinggal di rumahmu beberapa hari? Ya, Baiklah, kalau begitu aku akan pindah besok. baiklah. Keesokan harinya. Tunggu saja. Semua yang ada di sini, cepat atau lambat akan menjadi milikku. Apa yang kau lakukan di sini? Cheng Xiao membiarkanku tinggal di sini. Kau berbohong. Kau tidak diterima di sini. Keluar dari sini sekarang juga. Aku ingin pergi. Pergi beritahu Fu Cheng Xiao. Kau yang bermargai. Jangan terlalu sombong. Cheng Xiao hanya merasa kasihan padamu.
dan menerimamu. Aku sudah pindah ke keluarga Fu. Tunggu saja. Untuk diusir. Aku tidak sabar. Yi Jixi, kenapa kau masih berpura-pura mulia? Kau pikir kau masih anak keluarga Ye, putri sulung? Kau masih berani menyebut keluarga Ye? Ayahku, ibuku, keduanya meninggal karenamu. Kau sudah melakukan begitu banyak hal jahat. Tidakkah kau takut karma? Apakah kau punya bukti? Jika tidak, diamlah. Aku akan menemukan bukti pada akhirnya dan mengirimmu ke penjara. Jalang, apakah kau tidak akan pernah berhenti? Jixi, aku tahu kau sedih karena paman dan bibi pergi. Tapi, aku benar-benar tidak melakukannya. Kau masih berpura-pura. Cukup. Ye Jixi. 2 tahun lalu, saat ibumu meninggal, Lu Fei baru saja keguguran dan dirawat di rumah sakit. Dia tidak pernah meninggalkan bangsa. Tidak mungkin. Cheng Xiao, selidiki lagi. Dia pasti yang melakukannya. Cukup. Aku bilang itu, bukan dia. Untungnya aku menyuap seseorang sejak lama untuk membantuku membuat alibi. Yi Jixi, apa yang bisa kau lakukan untuk melawanku? Cheng Xiao. Barusan ketika Yi Jixi mendorongku, punggungku sakit sekali. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Sedangkan kamu, Luffy terluka karenamu. Mulai sekarang, kamu rawat dia. Dia jatuh sendiri. Cheng Xiao, sakit sekali. Ayo cepat pergi. Pukul 11 malam. Apa yang sedang kau lakukan? Tiba-tiba aku ingin makan kue dari toko sebelah universitas itu. Pergi dan belikan aku satu. Lin Yofei, kau gila? Di tengah malam, kau memintaku membelikan kue untukmu. Yi Jixi, Cheng Xiao bilang, agar kau merawatku. Kau tidak berhak menolak. Yi Jixi, aku ingin lihat. Berapa lama kau bisa bertahan? Kau sudah pergi begitu lama. Apa kau mencoba membuatku kelaparan sampai mati? Apa aku bilang kau boleh pergi? Apalagi yang kau inginkan? The film was Aku translated ingin minum and air. narrated by Pergi M Media. dan tuangkan aku segelas air. Siapa yang minum iris di tengah musim dingin? Ambilkan aku secangkir panas. Yi Jixi, apa kau mencoba menyiramku sampai mati? Aku jelas sudah mengatur suhunya. Kau berani membantah? Ambil pecahan di lantai. Untukku. Siapa yang menyuruhmu mengambil sapo? Ambil dengan tanganmu. Halo. Yi Jixi, jangan pura-pura mati denganku. Bangun sekarang. Berhenti berpura-pura. Jixi, Jixi. Ada apa Jixi? Apa yang terjadi? Jixi memecahkan gelas. Dia bersikeras mengambil pecahannya sendiri. Saat mengambilnya, dia pingsan. Aku akan membawanya ke rumah sakit dulu. Dokter bilang kamu menderita hemofobia parah. Dan gejalanya semakin parah. Kapan itu dimulai? Setelah ayahku meninggal. Kecelakaan mobil ayahku. Aku bisa menyelidikinya bersamamu.
Fu Cheng Xiao, kau harus percaya padaku. Kematian orang tuaku, benar-benar semua perbuatan Lin Luofei. Dia mengakuinya sendiri padaku. Tanpa bukti apapun, bagaimana kamu bisa berharap aku percaya padamu? Selain itu, Luffy hanyalah wanita lemah. Kenapa dia harus menyakiti orang? Karena kau tidak percaya padaku, maka kau tidak perlu ikut campur dengan penyelidikan itu. Aku tidak mau ada urusan denganmu. Kamu pikir aku ingin berhubungan denganmu? Wanita tidak tahu terima kasih. Shexi, pengasuh bilang Xiaomi sudah bisa berjalan. Kembali ke luar negeri bersamaku. Xiaomi adalah anakmu sendiri. Apa kau tidak merindukannya? Aku mau. Tapi aku sudah punya petunjuk tentang kematian orang tuaku. Aku tidak bisa menyerah saat ini. Tingyan, aku hanya bisa merepotkanmu untuk terus menjaga Xiaomi untukku. Shexi, katakan yang sebenarnya. Kau kembali. Apakah karena kau masih belum bisa melupakan Fu Cheng Xiao? Bukan begitu. Aku tahu bahwa dia dan aku tidak mungkin bersama. Itu bagus. Jauhi dia di masa depan. Jika Fu Cheng Xiao tahu bahwa Xiaomi adalah putri kandungnya, akankah dia? Tidak, itu tidak boleh. Yang Shixi, apakah kau lupa bagaimana dia memaksamu menggugurkan kandungan sebelumnya? Yi Jixi, apa yang akan dipikirkan Cheng Xiao ketika dia melihat foto-foto itu? Kamu bersama Shen Tingyan lagi. Ye Xixi. Sepertinya kamu tidak mendengarkan satu kata pun dari apa yang kukatakan sebelumnya. Dibeli untuk Luffy. Dia tidak mau. Simpan saja. Jika dia tidak menginginkannya, apakah itu berarti aku menginginkannya? Ini jelas yang seharusnya kumiliki. Keesokan harinya, The film was translated and narrated by M Media. Kenapa kau memakai bajuku? Bagaimana ini pakaianmu? Cheng Xiao jelas memberikannya padaku. Kau hanya pantas memakai apa yang tidak kuinginkan. dibeli untuk Luffy. Dia tidak mau. Simpan saja. Apa kalian bersekongkol melawanku? Jika kau suka, simpan saja. Lagi pula, menurutku baju yang sudah kau pakai itu kotor. Kau yang kotor. Siapa yang mengizinkanmu masuk ke pintu keluarga Fuku, dan kamu di sini mengintimidasi menantuku? Paman, Cheng Xiao membiarkanku tinggal di sini. Aku bukan pamanmu. Keluar. Terima kasih. Ayah, Senang kamu kembali. Ayah, Kamu membiarkan wanita lain tinggal di keluarga Fu. Apa yang akan dipikirkan Shexi? Dia baru di sini beberapa hari. Apa kamu akan memaksanya pergi lagi? aku hanya membantu Luffy sedikit. Kamu seharusnya tetap memperhatikan kepantasan saat membantu. Ayah sudah tua. Aku tidak akan bisa mengendalikanmu lebih lama lagi. Perhatikan kepantasan dirimu sendiri. Aku mengerti. Lin Luffy. Cheng Xiao. Aku diusir oleh paman. Aku tidak punya tempat tinggal sekarang. Bisakah kau membawaku kembali? Aku akan meminta sekretaris Li memesan hotel. Bereskan dulu. Cheng Xiao, Kalau begitu sudah beres. orang tua sialan. Sepertinya, aku tidak bisa menahanmu. Pacar Zubi Chen Lin Luffy, si gangster. Luffy, itu kamu. Kamu kemana saja selama ini? Cheng Xiao,
Itu kau. Kau di sini untuk membawaku pulang. Cheng Xiao, bawa aku pergi kumohon. Baik. Aku sangat panas. Aku akan membantumu. Keesokan harinya, Joe Baikan. Kenapa kau? Tadi malam di bar, kamu menyuruhku mengantarmu pulang. Seharusnya aku tidak minum alkohol. Aku malah mengira Joe Baikan adalah Cheng Xiao. Ini semua salah orang tua sialan itu dan Yi Jixi. Liu Fei, terakhir kali aku bangun, kamu sudah pergi. Kamu pergi kemana? Baikan, mari kita putus. Kenapa? Aku tulus menyukaimu. Jangan putus ya. Aku rela melakukan apa saja untukmu. Aku butuh seseorang untuk membantuku membalas dendam. Itu bukan hal buruk. Baiklah. Orang tua sialan. Cepatlah pergi ke neraka. Jangan hentikan Cheng Xiao dan aku untuk bersama. Kamu. Sexy, kamu ke tempat parkir sebentar. Sudah selarut ini. Paman ingin aku melakukan apa di tempat parkir? Paman. Paman, ada apa? Halo, 120. Seseorang terluka di garasi bawah tanah Zuanyi. Ayah. Ye Sixi, The kamu film berani was menyerang ayahku. translated Aku and tidak akan narrated membiarkanmu by pergi. M-Media. Cheng Xiao, Paman akan baik-baik saja. Ye Sixi, apa yang ayahku lakukan padamu? Apa kau harus mencoba membunuhnya? Cheng Xiao, bukan begitu. Saat aku sampai di garasi bawah tanah, Paman sudah tergeletak di tanah. Kau masih mencoba berdalih. Tidak ada orang lain di sana selain kau. Aku tidak berbohong padamu. Paman jam 9.50. Memanggilku turun. Kau datang jam 10. Aku juga baru saja tiba. Bagaimana mungkin aku punya waktu untuk melukai Paman? Aku salah paham pada Ye Sixi. Cheng Xiao, aku di sini bersama teman untuk kunjungan medis. Aku baru saja mendengar kalian berdua bertengkar. Apa yang terjadi pada Paman? Ayahku dibunuh. Mereka sedang mencoba menyelamatkannya sekarang. Apa? Paman dibunuh? Jixi, apakah itu kau? Hari itu, aku mendengar kau bertengkar dengan Paman. Cheng Xiao, kau harus percaya padaku. Aku tidak pernah bertengkar dengan Paman. Dia bicara omong kosong. Terus bicara. Hari itu, Paman menyuruh Yi Jixi untuk tidak meninggalkanmu. Yi Jixi tidak mau. Dia bahkan bilang dia menceraikanmu. Lalu mereka mulai bertengkar. Siapa anggota keluarga Pasin? Aku. Kondisi Pasin tidak optimis. Dia telah jatuh ke dalam koma jangka panjang. Ada kemungkinan dia akan menjadi vegetatif. Cheng Xiao, Keluar dari sini. Cheng Xiao, sungguh bukan aku. Jixi, Paman telah dicelakai seperti ini olehmu. Kenapa kau masih bertengkar tentang ini? Diam. Cheng Xiao, kau membawaku kemana? Kantor polisi. Ye Sixi, kau akan membayar perbuatanmu. Cheng Xiao, sungguh bukan aku. Aku ingin meninggalkanmu, tapi aku sama sekali tidak pernah berpikir untuk melukai Paman. Ye Sixi, kau mengakui bahwa kau rela melakukan apa saja untuk meninggalkanku. Baiklah, aku akan mengabulkan keinginanmu. Habiskan sisa hidupmu di penjara. Yi Jixi, mencoba melawanku. Satu minggu kemudian. Cheng Xiao, jangan minum lagi. Minum terlalu banyak tidak baik untuk kesehatanmu. Berikan padaku. Cheng Xiao, Yi Jixi sudah dibebaskan.
Dikatakan bahwa buktinya tidak cukup. Haruskah kita tambahkan sesuatu pada dakwaannya? Jangan lakukan hal yang tidak perlu. Cheng Xiao, aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Dia membunuh ayahmu. Luffy, kenapa kau begitu gigih? Tentang masalah ini, apa kau menyembunyikan sesuatu dariku? Tidak, tidak. Aku hanya bertanya. Lupakan saja kalau tidak mau. Polisi sudah punya sidik jari yang diekstrak dari senjata pembunuhan. Menemukan pembunuhnya. Hanya masalah waktu. Baguslah. Rumah sakit. Shexi, kau sudah bangun. Kau pingsan setelah meninggalkan kantor polisi. Bagaimana perasaanmu sekarang? Tingyan. Aku sangat takut di penjara. Aku pikir aku tidak akan pernah keluar seumur hidup ini. Jika Fu Changxiao berani mengurungmu seumur hidup, aku tidak akan membiarkannya. Aku sungguh tidak melukai paman. Aku tahu. Aku tahu kau baik hati. Tidak mungkin menyakiti orang lain. Aku sudah mengambil keputusan. Aku harus menemukannya dengan cepat. Bukti Lin Luofi mencelakai orang tuaku. Dan kemudian pergi dari sini. Baiklah, aku sudah memeriksa tubuhmu. Selama kau tidak ketakutan baru-baru ini, kau akan membaik. Aku akan membawamu pulang untuk istirahat dulu. Aku tidak punya rumah lagi. Di mana kau tinggal selama ini? Keluarga Fu. Aku akan membawamu kembali ke rumahku. Baiklah. Fu Cheng Xiao, apakah kamu gila? Ye Sixi, apa aku terlalu berbelas kasih padamu? Berbelas kasih? Fu Cheng Xiao, sejak kau mengirimku ke penjara, kau tidak pantas mengatakan hal seperti itu. Fu Changxiao, Yi Shexi hanya tidak mungkin menyakiti ayahmu. Sentian. Urusan keluarga Fu kami, bukan urusanmu. Kau, Tingyan, ayo pergi. Ye Sixi. Sehari kemudian. Sentian. Shexi kau pergi kemana? Aku datang ke keluarga Fu untuk mengambil barang-barangku. Aku akan segera kembali setelah mendapatkannya. Baiklah. Dibeli untuk Luffy. Dia tidak menginginkannya jadi kau menyimpannya. Setelah bertahun-tahun, bahkan hadiah yang kau berikan padaku adalah barang yang tidak diinginkan orang lain. Keesokan harinya. Xiaomi, ketika aku mendapatkan keadilan untuk kakek nenekku, aku bisa kembali dan merawatmu dengan baik. Perawatan. Halo. Halo. 2 tahun lalu, ibuku Ye Zinyun dirawat di panti jompo. Apakah Anda punya rekaman pengawasan selama dia di rumah sakit? Sudah cukup lama. Jika kami bisa mengambilnya, kami akan mengirimkannya kepada Anda melalui email. Anda pasti Nona Ye? Ya. Saya punya kesan mendalam tentang ibumu. Saya ingat selain Anda, ada juga seorang pria yang sering datang membawakan kebutuhan untuk ibumu. Tapi ini sangat aneh. Dia tidak pernah masuk ke bangsal. Aku mengerti. Terima kasih. Tuan, mungkinkah Fu Cheng Xiao? Orang sombong seperti Fu Cheng Xiao, bagaimana mungkin dia mengunjungi ibuku? Dokter. Halo, apakah Anda anggota keluarga Xiaomi? Xiaomi telah didiagnosis menderita tumor otak anak. Dia butuh operasi segera. Apa? Operasi tumor membutuhkan sejumlah besar uang untuk operasi. Keluarga harus menyiapkan Berapa? sekitar 600.000. Baiklah, aku akan mencari cara. Dokter tolong, Anda harus menyelamatkan anak saya. Saya akan. Shexi, ada apa? Seorang dokter dari luar negeri menelpon, mengatakan Xiaomi punya tumor dan sangat butuh uang untuk operasi. Aku punya 300.000 di tangan. Cukup untuk membayar operasi. Aku sangat khawatir tentang Xiaomi sekarang. Aku harus kembali secepat mungkin. Masalah Xiaomi, serahkan padaku. Aku akan menunda pekerjaanku di sini. Aku akan pulang untuk merawatnya. Atau aku yang harus pergi. Kau selesaikan urusan di sini dulu, lalu pulanglah. Serahkan masalah Xiaomi padaku. Jangan khawatir. Baiklah,
Ketua Fu, kondisi ketua sepenuhnya normal. Aku mengerti. Bagaimana dengan situasi Ye Shexil? Bagaimana penyelidikannya? Nona Ye saat ini tinggal di rumah Shen Tingyan. Seperti yang diduga, wanita jalang itu sudah main-main dengan Shen Tingyan selama ini. Namun, saya mengetahui bahwa Shen Tingyan membeli tiket pesawat untuk pergi ke luar negeri. Nona Ye telah mengumpulkan uang. Untuk apa dia mengumpulkan uang? Itu tidak jelas. Lanjutkan penyelidikan. Ya, Aku bisa saja meminta pamanku. Tapi dia tidak sadarkan diri selama ini. Apa yang harus kulakukan? Apa yang kau lakukan di sini? Kau tidak diterima di sini. Keluar. Aku melakukan apapun demi Xiaomi itu sepadan. Bisakah aku meminjam 500.000 darimu? Apa? Bukankah Shen Tingyan meminjamkannya padamu? Aku tidak punya hubungan apapun dengannya. Kenapa aku mau uangnya? Lagi pula, aku sangat butuh pinjaman uang. Aku akan membayarmu kembali. Bukan meminjamkan. Baiklah, aku mengerti. Tunggu sebentar. Aku bisa meminjamkan uangnya padamu, tapi kau harus menyetujui satu syarat. The film was Kondisi apa? translated and Jadilah narrated sekretarisku, by M patuhi Media. perintah kapan saja. Jika kau tidak setuju, meminjamkan uang tidak mungkin. Baiklah, aku setuju. 1 minggu kemudian, Tingyan, bagaimana operasi Xiaomi? operasinya berjalan lancar. Secara khusus, itu tergantung pada pemulihan selanjutnya. Syukurlah. Terima kasih, Tingyan. selama jam kerja, kau tidak diizinkan melakukan apapun yang tidak berhubungan dengan pekerjaan. Aku menelpon karena ini mendesak. Urusan mendesakmu adalah berkencan dengan Shen Tingyan. Fu Cheng Xiao, meskipun kau atasanku, urusan pribadiku bukan urusanmu. Tolong jangan ikut campur. Apa kau sudah lupa? Aku masih krediturmu. Kau, Lembur hari ini. Siapkan dokumen untuk rapat besok. Fu Cheng Xiao, apa yang kau lakukan? Pulanglah bersamaku. Kau dan aku tidak punya rumah lagi. Kita hanya rekan kerja. Aku tidak mau punya hubungan apapun denganmu secara pribadi lagi. Biarkan aku kembali. Kembali? Kembali ke rumah Shen Tingyan? Bagaimana kau tahu? Apa kau mengawasiku? Merasa bersalah. Shen Tingyan dan aku tidak bersalah. Jangan memfitnahku. Shen Tingyan. Jika kalian berdua tidak bersalah, kenapa kau begitu gugup? Sebaiknya kau diam. Shexi, Xiaomi merindukanmu. Shen Tingyan, aku sudah kembali ke keluarga Fu. Jangan khawatir, aku tutup telepon sekarang. Siapa Xiaomi? Sial, aku tidak boleh membiarkan dia tahu tentang keberadaan Xiaomi. Bagaimana jika adalah temanku dari luar negeri? Fu Cheng Xiao, kau anggap aku apa? Bukankah kau kekurangan uang? Aku akan mencari uang sendiri jika butuh. Tolong jangan menghinaku dengan uangmu. Apa bedanya keduanya? Aku tidak menciummu karena uang. Keesokan harinya. Ye Shixi, aku memperingatkanmu. Segera datang ke perusahaan. Kalau tidak, bayar kembali uangnya sekarang juga. 1 jam kemudian. Terlambat bekerja. Apakah ini sikapmu sebagai sekretaris? Maaf, ini salahku.
bawa sarapannya. Tunggu apa lagi? Yi Jixi, apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang kulakukan bukan urusanmu. Itu urusanku saat kamu di sisi Cheng Xiao. Biar ku beritahu, jangan pernah berpikir untuk menempel padanya. Tinggal di sisi Cheng Xiao, dia tidak akan kembali bersamamu. Aku tidak mau bersamanya. Baiklah. Kalau begitu pergi sekarang juga. The film was translated Aku butuh and pekerjaan ini. narrated by M Media. Aku tidak akan pergi. Nona Lin, Sekretaris Li, cepat panggil Yi Jixi dan usir dia. Nona Lin. Nona Yi sekarang adalah sekretaris ketua Fu. Apa? Apa yang kau lakukan di sini? Cheng Xiao, kenapa Yi Jixi ada di perusahaan? Dialah yang melukai paman. Bukti tidak cukup. Tidak bisa membuktikan itu dia. Bagaimana jika dia punya kaki tangan? Kalau begitu Shen Tingyan, bukankah dia mendengarkan setiap perkataannya? Cukup. Aku ada urusan. Cheng Xiao, Keluar. Yi Jixi, aku tidak akan melepaskanmu. Hei sayang. Apa kamu merindukanku? Baiken, bantu aku mengurus seseorang. Baik, Yi Jixi, nikmati saat-saat terakhirmu. Tempat ini terasa sangat asing bagiku. Orang yang pernah sangat kucintai, aku tidak pernah menyangka kita akan berakhir seperti musuh. Apa Ye Sixi masih di perusahaan? tidak yakin. Tapi ketika saya turun, saya melihat tas Nona Ye masih di sini. Telepon dan tanyakan padanya, dan suruh dia kembali bersamamu. Sekretaris Li. Bagaimana ponsel Ye Sixi bisa ada di sini? Kau bilang kau melihat Ye Sixi di perusahaan. Bagaimana ponselnya bisa ada di sini? Ketua Fu, tapi ketika saya turun, saya memang melihat tas Nona Ye. Aku tidak mau dengar alasan. Pergi cari dia sekarang. Ya Ketua Fu. Tapi Nona Ye baru saja pulang kerja. Mungkinkah dia masih di dekat sini? Pergi periksa untukku kamera pengawas di tempat parkir bawah tanah ini. Beritahu aku segera setelah kau mendapat berita. Ya, Ye Sixi, jika kali ini kau berani pergi tanpa pamit lagi, bahkan jika kau terbang ke luar negeri, aku akan menemukanmu dan membawamu kembali. Di mana ini? Siapa kau? kamu sangat cantik. Sayang sekali jika hanya membunuhmu. Kenapa aku tidak tidur denganmu dulu, lalu membunuhmu? Jangan macam-macam. Aku akan panggil polisi. Mari kita lihat bagaimana kau memanggil polisi. Aku tidak punya masalah denganmu. Kenapa kau menculikku? Cantik kecil, kau takut? Aku mohon jangan macam-macam. Selama kau tidak menyentuhku, aku bisa menjanjikan apapun padamu. Kalau begitu suruh keluargamu membawa uang untuk menebusmu. Uang tebusannya 7 juta. Aku tidak punya keluarga lagi. Tidak mungkin aku bisa mendapatkan 7 juta. Kau bercanda? Suamimu adalah ketua besar Fu Corporation. Kau tidak bisa mendapatkan 7 juta? Dia mantan suamiku. Dia tidak akan memberiku uang. Kalau begitu aku hanya bisa tidur denganmu dulu, lalu membunuhmu. Aku mohon jangan sentuh aku. Aku janji tidak akan panggil polisi. Kau tidak dalam posisi untuk bernegosiasi denganku. Tinian menghabiskan semua uangnya untuk Xiaomi. Dia pasti tidak punya uang. Aku hanya bisa meminta bantuan Fu Cheng Xiao. Aku akan mencicilnya nanti. Baiklah. Aku janji padamu. Masukkan nomornya.
The film was translated and narrated Kau mau by menelepon M. atau Media. tidak? Aku akan menelpon. Berteriaklah minta tolong setelah aku selesai bicara. Jika kau berani bicara lagi, aku akan langsung membunuhmu. Apakah itu Ketua Fu? Apakah Ye Sixi bersamamu? Lepaskan dia sekarang. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Bawa 7 juta sebelum jam 9 besok pagi, dan letakkan di garasi bawah tanah Central Plaza, jika kau tidak melepaskannya. Fu Cheng Xiao, selamatkan aku, tolong. Ye Sixi. Ketua Fu, kau dengar itu? Siapkan uangnya sekarang. Halo. Halo. Ketua Fu, kamera pengawas di garasi bawah tanah telah dirusak. Aku tidak bisa mencari tahu siapa yang melakukannya. Mengerti. Aku beri kau 1 jam. Siapkan uang tunai 7 juta segera. Ya. Ada 10 jam. Sampai jam 9 besok pagi. Aku harap Ketua Fu bisa mengantarkan uangnya tepat waktu. Apakah nyawa seseorang aman atau tidak, ada di tanganmu. Sekretaris Lin. Aku akan mengantar uangnya sendiri nanti. Kau ikuti lokasi mereka dengan cermat. Begitu waktunya tepat, segera selamatkan Ye Sixi. Ya, Ketua Fu. Ketua Fu, orangnya sudah muncul. Aku akan mengikuti mereka sekarang. Fu Cheng Xiao, kau bajingan. Kau benar-benar berani membohongiku. Jadi bobotmu di hati Fu Cheng Xiao bahkan tidak bernilai 7 juta. Kau menggunakan sekantong kertas bekas untuk menipuku. Ye Sixi, kau sangat konyol. Fu Cheng Xiao sama sekali tidak peduli tentang apakah kau hidup atau mati. Apa yang masih kau harapkan? Awalnya aku hanya ingin menghasilkan uang. Sepertinya aku harus tidur denganmu dulu. Bersenang-senang sedikit. Lalu membunuhmu. Bagaimana kau menemukan tempat ini? Jangan kemari. Jika kau mendekat lagi, aku akan bunuh dia. Kau tidak mau 7 juta. Aku akan memberikannya padamu. Apa kau pikir aku akan pernah mempercayaimu lagi? Ketua Fu, pilih salah satu. Kau mati. Atau dia mati. Kau mati. Atau dia mati. Cantik kecil. Sepertinya mantan suamimu juga tidak terlalu peduli padamu. Kalau begitu, Fu Cheng Xiao, selamatkan aku, Fu Cheng Xiao. Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Aku pikir kau benar-benar tidak peduli padaku lagi. Aku harus mengalihkan perhatiannya. Kalau tidak, bagaimana jika kau terluka? Jangan menangis. Kau masih harus pergi ke rumah sakit bersamaku. Apa? Kamu menusuk Qingxia? awalnya aku ingin menculik Yi Shexi. Siapa sangka dia tiba-tiba menahan pisau dengan tangannya? The film Sial was sekali. translated Ju Baikan, and narrated bisakah kamu by lebih bisa M. Media. diandalkan saat melakukan sesuatu? Kenapa kau begitu bodoh? Untuk menahan pisau itu, untukku? Cheng Xiao, sebenarnya aku punya rahasia yang belum pernah kuberitahukan padamu. Aku hamil waktu itu. Tapi aku tidak keguguran. Ini fotonya. Aku memberinya nama Xiaomi. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Anak itu jelas-jelas digugurkan waktu itu. Tingyan membantuku memasukkan surat keterangan aborsi. Anak itu dipertahankan. Kalian semua berani bersekongkol menipuku. Tapi anak itu tidak bersalah. Bagaimana mungkin anak haram tidak bersalah? Fu Cheng Xiao, dia jelas anakmu.
Kenapa kau tidak mau percaya? Cheng Xiao, Keluar. Jika dia bukan anaknya, mengapa dia mencurahkan hati dan jiwanya padamu, dan membantumu menyembunyikannya dari semua orang, membiarkanmu melahirkan anak ini? mungkinkah selain hubungan romantis, aku tidak bisa punya teman? Tidak ada yang namanya persahabatan murni antara pria dan wanita. Sekarang kau ingin aku membesarkan anaknya? Tidak mungkin. Fu Cheng Xiao, bajingan kau. Shixi sudah menikah denganmu? Selama ini, sudahkah kau menjalankan kewajibanmu sebagai suami? Ting Yan, berhenti bicara. Keluar dari sini. Lima menit kemudian. Shixi, Fu Cheng Xiao telah memperlakukanmu seperti ini. Mengapa kau masih tetap di sisinya? Hari aku pulang, seorang penculik mencoba menculikku. Dia muncul tepat waktu dan menyelamatkanku. Shixi, mengapa kau tidak kembali ke luar negeri bersamaku? Terlalu berbahaya di sini. Tidak mungkin. Masalah orang tuaku belum selesai. Aku sama sekali tidak akan membiarkan Lin Lufei lolos. Baiklah. Apa yang kau butuhkan? Beritahu aku tepat waktu. Baik. Kapan kau kembali? Hari ini. Bagaimana keadaan Xiaomi? Dia sudah keluar dari rumah sakit. Kalau tidak, bagaimana aku berani kembali? Terima kasih Ting Yan. Tentang Xiaomi, aku menghabiskan begitu banyak waktu. Shixi, beri aku kesempatan. Biarkan aku merawatmu dan Xiaomi. Aku bisa menjadi ayah Xiaomi. Ini tidak adil bagimu. Aku baik-baik saja. Selama kamu bersedia bersamaku. Aku hanya ingin mencari bukti secepat mungkin sekarang. Hal-hal lain. Untuk sementara, aku belum terlalu memikirkannya. Tidak masalah. Aku bisa menunggu. Mau kemana? Meninggalkanmu. Meninggalkan tempat yang kubenci ini. Mengapa? Aku tidak mencintaimu lagi. Kau pergilah saja dengan Lin Lufei-mu itu, dan jalani hidup tanpa beban. Ye Shixi, kembali ke sini. Shixi. Shixi. Yi Jixi, aku sudah memperingatkanmu berkali-kali. Kenapa kamu hanya menolak melepaskan Cheng Xiao? Ye Shixi, Cheng Xiao, kamu baik-baik saja. aku baik-baik saja. Itu semua Yi Jixi, menggagalkan rencanaku setiap saat. Aku harus mencari cara untuk menyingkirkannya. Nona Lin, Sekretaris Li, cepat bawa Yi Jixi keluar dari sini. Nona Lin. Sekarang Nona Yi adalah sekretaris ketua Fu. Sudah kudengar, sekarang Yi Jixi adalah sekretaris Cheng Xiao. Jika ada masalah dengan dokumen perusahaan, bukankah itu akan menjadi kesalahan Yi Jixi? Kontrak pembelian aset. Nona Lin, The film was translated apa yang kau and lakukan di kantor narrated ketua Fu? by M. Media. Cheng Xiao bilang dia ingin melihat dokumen untuk beberapa kolaborasi proyek dan memintaku datang untuk mengambilnya. Kalau begitu serahkan padaku. Aku akan mengirimkannya ke ketua Fu nanti. Tidak perlu, Sekretaris Li. Biar kupikirkan, Cheng Xiao masih dalam masa pemulihan. Jiti usahakan jangan biarkan dia khawatir tentang urusan pekerjaan. Aku tidak akan merepotkan Sekretaris Li. Baik, Aku masih harus pergi ke rumah sakit untuk merawat Cheng Xiao. Aku pergi dulu. Setengah jam kemudian. Kontrak pembelian aset. untuk apa kau memotret tanda tangan Fu Cheng Xiao? Kamu tidak mau menghasilkan uang. Cari seseorang untuk meniru tanda tangan Fu Cheng Xiao. Baik. Tapi bagaimana kita akan menghasilkan uang dari ini? Kita akan menjebak Yi Jixi atas penggelapan dana publik. Yi Jixi masuk penjara. Semua uangnya, bukankah semuanya milikku? Nyonya Fu, Liu Fei, apakah kamu begitu ingin menikahi Fu Cheng Xiao? Bukankah lebih baik bersamaku? Baiken. Aku hanya melakukannya demi masa depan kita. Saat aku punya uang, kita bicarakan ini nanti. Baik, aku akan pergi sibuk dulu. Siapa yang mau bersama orang miskin sepertimu?
seumur hidup. Malam hari di rumah sakit. Ketua Fu, minumlah sup ayamnya. Aku tidak akan meminumnya. Tapi, ini dibuat sendiri oleh Nyonya. Bagaimana sup ayam ada padamu? Mengapa dia tidak membawanya sendiri? Nyonya takut. Dia akan berdebat lagi denganmu begitu dia melihatmu. Ketua Fu, aku perhatikan Nona Lin sedikit aneh. Dia menyelinap masuk ke kantormu diam-diam hari ini. Aku tidak tahu apa yang dia lakukan. Jangan khawatirkan dia untuk sekarang. Mari kita lihat apa yang dia rencanakan. Ya, Keesokan harinya. Kenapa? Aku tiba-tiba menerima 2 juta? Yi Jixi, kenapa ada tiba-tiba 2 juta lebih di kartumu? Aku juga tidak tahu. Cheng Xiao memintamu menjadi sekretaris, bukan untuk menggelapkan dana publik. Aku tidak. Masih mengelak. Aku akan membawamu ke kantor polisi sekarang juga. Biarkan mereka menyelidiki masalah ini sampai tuntas. Ayo pergi. Luffy, lepaskan Ye Zixi. Aku memberinya uang. Cheng Xiao, kenapa kamu memberinya uang sebanyak itu? Dia adalah istriku selama 3 tahun. Itu dianggap kompensasi untuknya. Kompensasi atas penderitaan emosional. Karena kamu setuju. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Ye Zixi, datang ke kantorku nanti. Aku tidak akan melepaskanmu. Aku tidak menggelapkan dana publik. Aku percaya padamu. Aku akan mentransfer 2 juta di kartuku padamu nanti. Tidak perlu. Fu Cheng Xiao ternyata membantuku keluar dari kesulitan ini. Seolah-olah dia sudah menjadi orang yang berbeda. Apa? Ada hal lain? Ketua Fu, alasan Nona Li menggelapkan dana publik sudah diketahui. Dia ingin mengalihkan kesalahan penggelapan dana publik kepada Nona Ye. Jangan beritahu dia dulu. Mari kita lihat apa lagi yang dia rencanakan. Baik, Siapa di balik insiden ketua? Sudah diketahui? pengawas di tempat parkir dihancurkan. Untuk saat ini, kami hanya menemukan satu sosok di salah satu kamera. Sepertinya seorang wanita. Lanjutkan penyelidikan. Ya, Semua ini, aku pasti akan mencari tahu. Ting Yan, Shexi, kamu terlihat sangat bahagia hari ini. Fu Cheng Xiao bilang dia percaya padaku. Ini pertama kalinya aku mendengarnya mengatakan itu. Shexi, Fu Chang Xiao menyakitimu begitu dalam. Dan kamu masih percaya kebohongannya? Apa hubungannya ini dengan menyakiti atau tidak menyakiti? Itu hanya masalah fakta. Kamu sudah bersama Fu Chang Xiao selama bertahun-tahun. Apa kamu belum tahu kepribadiannya? Kamu. Berhenti bicara. Mari The makan film malam was lain kali. translated and Shexi. narrated by M Media. Shexi, Dr. Shen. Sangat tidak berguna. Kamu bahkan tidak bisa merayu wanita. Mengejar wanita butuh metode. Jangan. Biarkan dia kabur. kamu berani memberiku nasihat? Kenapa kamu tidak memikirkan dirimu sendiri dulu? Bagaimana denganku? Aku akan menjadi Nyonya Fu. Apa gunanya menjadi satu? Shexi melahirkan anak Fu Chang Xiao. Saat itu, properti itu akan tetap menjadi miliknya. Kamu hanya menjaga cangkang kosong. Dia punya bayi? Benar. Anaknya ada di luar negeri. Juga, berhenti mengganggu ZHXA. Jika tidak, jangan sebut aku. Fu Chang Xiao juga tidak akan melepaskanmu. Jangan terlalu cepat senang. Baiklah, aku akan menunggu kabar baikmu. True Becek. Halo, Sayang, ada apa? bantu aku menyelesaikan satu hal terakhir. Setelah selesai, kita akan pergi bersama. Kali ini, aku benar-benar tidak berbohong. Baiken, kamu harus percaya padaku. Baik, aku berjanji padamu. Besok siang, aku akan memancing Yi Jixi ke atap. Saat itu, singkirkan dia. Aku mengandalkanmu. Baik, Yi Jixi, saat waktunya tiba anakmu, aku akan merawatnya dengan baik. Keesokan harinya. Jixi, aku ingin bicara denganmu. Aku tidak punya apa untuk dibicarakan denganmu. Jixi, aku tiba-tiba menyadari
Cheng Xiao dan aku sudah terjerat begitu lama. Tapi kita tetap tidak bisa bersama. Jadi aku berencana pergi dari sini dan memulai hidup baru. Aku ingin bicara denganmu untuk terakhir kalinya. Baik. Ada banyak orang di lorong. Ayo kita ke atap. Aku ada pekerjaan. Katakan saja apa yang perlu kau katakan. Jixi, apakah kamu melahirkan anak Cheng Xiao? Apa yang kau inginkan? Aku tidak menginginkan apapun. Aku hanya ingin melihatnya. Dan kemudian memberitahunya. Bagaimana ibunya? Meninggal. Lin Yofei, jangan impulsif. Kau ingin bersama Fu Cheng Xiao? Aku tidak keberatan. Tolong jangan sakiti aku atau anakku. Selama kamu hidup di dunia ini 1 hari saja. Cheng Xiao tidak akan pernah jatuh cinta padaku. Aku akan membunuhmu hari ini. Lin Yofei, tenanglah. Setelah kamu mati, Cheng Xiao dan anakmu akan menjadi milikku. Jangan pernah berpikir untuk mengambil anakku. Zhou Baikan, keluar. Singkirkan dia. Kaulah yang menculikku saat itu. Jadi kalian berdua bersekongkol. Jadi kenapa kalau begitu? Hentikan. Kau pembohon. Jixi. Jixi. Bangun. Jixi. Bicara. Menyakiti Jixi. Apakah kau yang memerintahkannya? Cheng Xiao. Bagaimana bisa itu aku? Aku memberitahumu. Sebaiknya bukan kau. Setengah jam kemudian. Dokter. Bagaimana situasinya? Pasien menderita pukulan keras di kepala dan dalam koma yang dalam. Perlu istirahat sebentar untuk bangun. Berapa lama? Kami tidak yakin soal itu. Fu Cheng Xiao, seharusnya aku menasihatinya untuk tidak kembali. Dia terluka begitu dia kembali. Dia baik-baik saja selama setengah tahun di luar negeri. Bisakah kau diam? Aku juga tidak ingin melihatnya seperti ini. Yi Jixi, sebaiknya kamu tidak pernah bangun. 5 menit kemudian. Shexi, kenapa kamu kembali? Bagaimana dengan Xiaomi? Jika kamu terluka, tolong cepat bangun. Kembali ke luar negeri bersamaku. Baiklah. Apa yang kamu lakukan di sini? Shexi jadi seperti ini. Semua berkat kamu. Aku hanya ingin melihat keadaannya. Jika kamu menginginkan yang terbaik untuknya, pergi sekarang. Jika dia bangun dan melihatmu, dia pasti akan merasa tersakiti. 1 jam kemudian. Apakah orang yang menyakiti Ye Xixi mengakui sesuatu? Tidak peduli bagaimana polisi bertanya. Dia tidak mau bicara. Kalau begitu cari cara agar dia bicara. Ya, Ketua Fu. Dokter, saya ingin bertanya, berapa lama tepatnya sahabatku untuk bangun? Sulit dikatakan, tapi kemajuan pemulihannya sepertinya cukup baik. Seharusnya segera. Seberapa cepat itu cepat? Sekitar seminggu. Seminggu? Begitu cepat? Tidak mungkin. Minggu ini, kita harus menyingkirkannya. Kita sama sekali tidak boleh membiarkannya bangun. Keesokan harinya. Apa yang kamu lakukan di sini lagi? Aku bilang, Shexi tidak butuh perhatianmu. Dia punya aku untuk merawatnya. Aku hanya khawatir akan ada orang lain yang datang dan menyakitinya. Jadi aku datang untuk memeriksa. Tidak dibutuhkan. Jauhi dia. Adalah perawatan terbaik yang bisa kamu berikan padanya. Shen Tingyan, Ye Xixi dan aku belum bercerai. Dia masih istri sahku. Jadi kenapa? Dia sudah tidak mencintaimu lagi. Dan dia sudah melahirkan anak kita. Kata Ye Xixi, anak itu milikku. Dalam 6 bulan Shexi pergi. Dia bersamaku sepanjang waktu. Jika anaknya milikmu, apa kamu pikir? Aku akan meninggalkan anaknya? Jangan biarkan aku melihatmu. Kalau tidak, aku akan memukulmu setiap kali aku melihatmu. Dokter Shen, sesuatu yang buruk telah terjadi. Nona Yi, saya tidak tahu ada apa. Dia bergerak-gerak di tempat tidur.
Sheksi. Sheksi. Cepat panggil dokter jaga ke sini. Sheksi. Setengah jam kemudian. Bagaimana keadaannya sekarang? Seseorang meracuninya. Barusan. Dia menjalani bilas lambung. Siapa sebenarnya yang melakukan ini? Sekretaris Lee. Sekretaris Lee. Segera cari tahu siapa pembunuhnya untukku. Ya. Fu Changxiao, setelah mengetahui apa yang terjadi, siapa yang melakukannya, biarkan Sheksi pergi. Tangan Tuan Shen benar-benar panjang, khususnya mencampuri urusan orang lain. Pikirkan baik-baik. Sejak Sheksi kembali hari itu, dia mengalami penculikan, keracunan, dan dijebloskan ke penjara olehmu. Begitu masalahnya diselidiki, semuanya akan baik-baik saja. Fu Changxiao, kamu tidak bisa memberinya kebahagiaan. Biarkan dia pergi. Apakah benar-benar tidak mungkin? Bahkan jika aku berhenti, Ye Sixi harus memberitahuku, bukan kau. Perawat. Nona Lin, sesuatu yang buruk terjadi. Kita sudah ketahuan. Apa? Tidak ada di antara kalian yang mampu. Bagaimana bisa Yi Jixi begitu beruntung? Tidak. Kita harus memikirkan cara lain. Ketua Fu, masalah yang Anda minta saya selidiki, sudah ada petunjuk. Bicara. Hari ketika ketua diserang, sosok yang terekam oleh pengawasan garasi muncul saat penculikan Nona Ye. Saya yakin bahwa saya menyimpulkan orang yang melukai ketua dan Nona Ye adalah orang yang sama. Lalu sudahkah kau mencari tahu siapa itu? Belum. Sepertinya, kita hanya bisa mencari cara untuk memaksanya keluar. Sekretaris Lee, sebarkan berita keluar. Mengatakan bahwa ketua perusahaan Fu akan segera bangun. Segera, dia akan bisa kembali ke perusahaan Fu. Baiklah. Aku tahu itu kau. Tidak, Cheng Xiao. Kau masih mencoba membantah. Aku tidak. Aku hanya datang untuk mengunjungi pamanku. Lalu bagaimana dengan pisau di tanganmu? Cheng Xiao, aku tahu aku salah. Tapi ini bukan niatku. Aku juga dipaksa. Itu adalah Zhu Baiken bajingan itu yang membuatku melakukannya. Zhu Baiken. Dia ingin menghancurkan Jixi. Dia yang membuatku melakukannya, si berandal itu. Mengapa dia melakukan itu? Hari itu aku keluar dari bar. Aku dilukai olehnya. Dia mengambil foto-foto tidak senonohku, memaksaku untuk bersamanya. Jika aku tidak setuju, dia akan mengunggah fotoku di ring. Aku tidak punya pilihan. Lalu, mengapa dia membunuh ayahku? Dia menginginkan uang. Karena kamu bilang dia memaksamu. Kalau begitu aku akan membawamu sekarang juga. Untuk menghadapinya, mari kita lihat apa katanya. Baiken, jika misi ini sesuatu yang tidak terduga terjadi, kita tidak boleh mengungkap identitas satu sama lain. Jika misi berhasil diselesaikan, kita akan pergi ke luar negeri bersama. Baiklah. Aku akan pergi bersamamu untuk menghadapinya. Sekretaris Lee. Ketua Fu, perawat yang membius Nona Ye sudah ditemukan. Dia ada di ruang dokter sekarang. Aku akan segera ke sana. Kamu ikut denganku. Katakan, mengapa kamu melakukan ini? Maaf, saya tidak akan melakukannya lagi. Tolong lepaskan saya. Saya juga dipaksa. Dipaksa? Siapa yang memaksamu? Itu dia. Dia yang menyuruhku melakukannya. Aku tidak. Sekretaris Lee, bawa perawat itu ke Biro Keamanan Publik. Biarkan polisi yang menanganinya. Ya. Ini semua karena kamu. Cheng Xiao,
Aku melakukan semua ini, semua demi bersamamu. Kamu hanya melakukannya untuk dirimu sendiri. Berhenti menjadikanku alasan. Cheng Xiao, percayalah padaku. Untukmu, aku rela melakukan apapun. Kamu benar-benar gila. Cheng Xiao, tepati janjimu sekarang. Menikahlah denganku, kumohon. Aku akan mengirimmu ke kantor polisi sekarang. Untuk membayar harga atas kesalahan yang telah kamu buat. Fu Cheng Xiao, aku membencimu. Ketua Fu, Lin Luofei sudah mengakui semuanya. Orang tua Nyonya dibunuh oleh Lin Luofei. Mengapa aku tidak menyadarinya lebih awal? Wajah aslinya. Dan membiarkannya sangat menyakiti Ye Sixi. Ketua Fu sudah sadar. Ayah, Cheng Xiao, Lin Luofei membuatku pingsan. Suruh polisi menangkapnya segera. ayah, masalah kamu terluka. Telah diselidiki secara menyeluruh. Luofei sudah dipenjara. Dia tidak hanya menyakitimu, tapi juga menyakiti Sixi. Apa yang terjadi pada Shixi? Terlempar ke tanah, terbentur batu. Dia masih tidak sadarkan diri. Lin Luofei benar-benar kejam. Kau harus menjaga Shixi dengan baik. Aku akan. Membiarkanmu menikahi Shixi sejak awal adalah karena aku melihat kalian saling menyukai. Mendengarkan ayahnya, Shixi saat itu menyukaimu selama 3 tahun. 3 tahun. Kau menerima begitu banyak catatan dan surat cinta. Kau sebenarnya tidak tahu. Catatan dan surat-surat itu tidak ditulis oleh Lin Luofei. Apa yang kau bicarakan, itu semua ditulis oleh ZHXI. Bagaimana mungkin? Gadis itu sensitif. Ayahnya takut ketahuan. Menyakiti harga diri Shixi. Jadi dia tidak pernah memberitahumu. Pantas saja selama ini, kau salah paham pada Shixi. Ayah, aku mengerti. Surat dari Ye Sixi. Sixi. Jadi Rimu Yunjian benar-benar kamu. Sixi. Aku minta maaf. Ini semua salahku. Setengah jam kemudian. Sixi, bisakah kamu segera bangun? Aku masih punya banyak hal untuk diceritakan padamu. Ini fotonya. Aku memberinya nama Xiaomi. Bantu aku menyelidiki Ye Sixi tentang anak itu. Ya, 1 jam kemudian. Ketua Fu, saya sudah menemukan informasi anak itu. Ini informasinya. Anak itu bernama Xiaomi. Golongan darahnya sama dengan Anda. Laporan identifikasi. Hasilnya akan keluar butuh waktu. Tidak perlu. Saat Jixi bangun, aku akan pergi ke luar negeri bersamanya untuk membawanya kembali. Ya, Sixi, kamu sudah bangun. Siapa kau? Sixi, apa yang kamu bicarakan? Aku suamimu Fu Cheng Xiao. Fu Cheng Xiao? Tidak mengenali. Sixi, mungkinkah lupa padaku? Tidak masalah. Tidak masalah, jika kamu tidak ingat, kamu akan ingat. Kamu sebaiknya istirahat dulu. Aku akan pergi membeli bubur. Dokter, ada apa dengan istriku? Mengapa dia tidak mengingatku? cedera kepala, meninggalkan sekuler. Dia mengalami amnesia selektif. Dia akan melupakan hal-hal itu, yang sedih dan menyakitkan. Lalu bagaimana aku bisa membuatnya ingat? Istirahat yang baik, selama waktu ini, kapan kau akan ingat, adalah tidak diketahui. Biarkan dia melakukan lebih banyak hal bahagia dulu. Baiklah. Ini semua salahku. Seharusnya aku tidak memperlakukannya seburuk itu. 1 minggu kemudian. Sixi, kamu mau kemana? Pria ini,
Tubuhku jauh lebih baik. Terima kasih sudah sering datang menjengukku. Selama ini, Tidak bisakah kamu tinggal di rumah sakit dan sembuh sebelum keluar? aku tidak suka berada di rumah sakit. Ngomong-ngomong, Tuan, mari kita jaga jarak. Aku tidak ingin pacarku salah paham. Pacar. Shixi bilang, untuk menjaga jarak darimu. Ye Shixi. Apa yang sebenarnya harus aku lakukan untuk membuatmu mengingatku? Su Changxiao, apa yang terjadi? Minum begitu banyak. Bagaimana saya bisa tenang menitipkan grup Fu padamu? Ye Shixi kehilangan ingatannya. Dia tidak mengingatku lagi. Kalau begitu kau perlu mencari cara untuk membuatnya mengingatmu. Aku sudah mencoba. Aku selalu berkeliaran di depannya. Tapi dia tetap tidak mengenaliku. Hanya karena dia tidak bisa mengingatmu, kau menyerah. Kalau begitu kau akan menyesal seumur hidupmu. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Biarkan dia mengingat masa lalu, hal-hal indah. Lihat apakah itu membantu dengan pemulihan ingatan. Aku mengerti. Malam hari. Shixi, minum obatmu. Baik. Tingyan, aku merasa seperti pria yang sering datang menjengukku itu. Memberiku perasaan yang akrab. Sebelumnya, apakah sesuatu terjadi di antara kita? Tidak. Apa yang terjadi? Mungkin kita pernah bertemu sebelumnya. Tapi perasaan itu tidak benar. Baiklah, Shixi. Jangan terlalu memikirkannya. Besok, kita kembali ke luar negeri bersama. Xiaomi pasti sangat merindukanmu. Baik, Istirahatlah. Kita akan berangkat besok pagi. Nomor tidak dikenal. halo, Shixi, ini Fu Changxiao. Mari bertemu. Tuan. Aku sudah memberitahumu. Mari kita jaga jarak di masa depan. Jangan hubungi aku lagi. Lagi pula besok aku akan kembali ke luar negeri. Kembali ke luar negeri? Shixi, mari bertemu. Aku dibawa di tempatmu. Aku punya sesuatu yang sangat penting untuk memberitahumu. Anggap saja ini sebagai terakhir kalinya kamu melihatku sebelum pergi ke luar negeri. Baiklah. Shixi, aku akan menunjukkan sesuatu padamu. Ini saat kita masih sekolah. Catatan yang kamu tulis untukku. Kamu memberitahuku, kamu berharap agar anak laki-laki kecil di buku itu menjadi lebih berani. Apakah kamu tidak ingat semua ini? Tuan, ini tidak membuktikan apapun. Ini hanya berbagi. Pengalaman membaca satu sama lain. Ini lebih dari sekadar berbagi. Ini adalah ikatan jiwa kita. Tapi bagaimana dengan ini? Kamu tidak mungkin. Bahkan surat cinta yang kamu tulis sendiri pun tidak kamu ingat, ya? Fu Changxiao, aku suka kamu. Maukah kamu jadi pacarku? Permohonan cerai. Ye Shixi, mari bercerai. Shixi, apakah kamu sudah ingat semuanya? Aku tidak ingin melihatmu. Pergi. Shixi, dulu, aku tidak pernah tahu bahwa kamu adalah Rimu Yunjian, tapi sekarang aku tahu. Itu semua sudah berlalu. Sekarang, aku berencana untuk melepaskan segalanya dan memulai hidup baru. Kamu mencintaiku selama 5 tahun, perasaan selama 5 tahun. Bagaimana kamu bisa begitu saja melepaskannya? Perasaan terluka itu. Seperti pisau yang menusuk hatiku. Aku tidak ingin terluka olehmu lagi. Semua itu salahku sebelumnya. Aku tidak akan menyakitimu lagi. Bagaimana dengan Lin Luofei? Oleh sahabatnya sendiri, merebut suaminya sendiri, dan orang tuanya terluka olehnya. Siapa yang tahan dengan perasaan ini? Lin Luofei sudah ditangkap ke kantor polisi. Dan dia mengakuinya, kematian orang tuamu terkait dengannya. Dia membayar harganya untuk semua yang telah dia lakukan. Benarkah? Sungguh. Ayah, ibu, kalian akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Terima kasih.